Baik, dimulai ya presentasinya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam Pancasila. Kepada yang terhormat, Ibu Maya Mustika Kartikasari selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Pembangunan Nasional, dan yang saya hormati teman-teman dari kelompok 5 dari kelas 2024 B. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat melangsungkan presentasi kelompok 5 dalam keadaan sehat dan lancar. Salam salam saya tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 5 kelas 2024B akan melangsungkan presentasi dengan topiknya yaitu agenda setting. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rini Paramita dengan NIM 24040254071 sebagai moderator. Di sini saya tidak sendirian namun bersama teman-teman dari kelompok 5 yaitu bisa di next slide, Kak. Baik, di sini saya tidak sendirian, melainkan bersama teman-teman dari kelompok 5 kelas 2024. Di antaranya ada Nima Hidayah dengan akhir 072, kemudian Indah Mirarosa dengan NIM akhir 074, kemudian Arifah Ula Nurlaili dengan NIM akhir 076, kemudian Fitri Amelia Farida dengan NIM akhir 078, dan Salisatul Hasnua dengan NIM akhir 089. Langsung saja, pemaparan materi akan disampaikan oleh teman-teman, maka dari itu kepada teman-teman yang bertugas dipersilakan. Baik, jadi pengertian dari agenda setting itu sendiri, di dalam proses pembuatan kebijakan publik, ada tahap yang disebut dengan agenda setting. Agenda setting ini bisa kita pahami sebagai tahap untuk penentuan masalah apa yang akan diprioritaskan oleh pemerintah untuk dijadikan kebijakan. Di masyarakat sebenarnya ada banyak sekali masalah, misalnya masalah pendidikan, ekonomi, kemiskinan, atau lingkungan. Tetapi pemerintah tidak bisa menangani semua masalah sekaligus, sehingga perlu menentukan mana yang paling penting untuk diprioritaskan. Pada tahap ini biasanya muncul perdebatan, konflik, atau persaingan antar isu, karena setiap kelompok masyarakat ingin masalah yang mereka hadapi mendapat perhatian dari pemerintah. Menurut John Kingdom itu sendiri, agenda kebijakan adalah daftar masalah yang sedang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pihak-pihak berkaitan dengan kebijakan tersebut. Jadi intinya agenda agenda setting ini adalah proses memilih dan menentukan masalah publik yang dianggap penting untuk ditangani pemerintah. Next. Bisa di next. Baik, selanjutnya tahapan penyusunan agenda kebijakan menurut Anderson. Menurut Anderson, sebelum suatu masalah masuk ke dalam agenda kebijakan, ada beberapa tahapan yang biasanya terjadi. Yang pertama, private problems. Jadi, jadi ini adalah masalah yang masih bersifat pribadi atau hanya dialami oleh individu atau kelompok kecil. Misalnya, seseorang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Yang kedua adalah public problems. Ketika masalah tersebut mulai dialami oleh banyak orang, maka masalah itu berubah menjadi masalah publik. Contohnya pengangguran yang dialami oleh banyak masyarakat. Dan yang ketiga adalah isu. Polisi isu pada tahap
tahap ini mulai muncul berbagai pendapat tentang bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya ada yang mengusulkan pelatihan kerja, ada juga yang mengusulkan program bantuan dari pemerintah. Dan yang keempat adalah sistematik agenda. Di tahap ini, isu tersebut sudah menjadi perhatian masyarakat luas dan dianggap penting untuk dibahas oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah institusional agenda. Ini adalah tahap ketika isu tersebut sudah masuk ke dalam pembahasan resmi oleh pemerintah atau pembuat kebijakan untuk dipertimbangkan menjadi kebijakan. Jadi dari tahapan ini kita bisa melihat bahwa sebuah masalah tidak langsung menjadi kebijakan, tetapi harus melalui beberapa proses terlebih dahulu hingga akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah. Dan untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu masalah kebijakan dan juga agenda pemerintah atau agenda setting. Pada slide ini menjelaskan yaitu penyusunan agenda kebijakan dimulai dari masalah yang muncul pada masyarakat. Nah, masalah tersebut itu awalnya bisa berupa masalah pribadi atau private problem, yaitu masalah yang hanya berdampak pada satu orang atau kelompok kecil. Namun, seiring waktu, masalah tersebut dapat berkembang menjadi masalah publik atau public problem. Public problem adalah masalah yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang di masyarakat. Ketika masalah publik ini mulai menimbulkan perbedaan pendapat mengenai penyebab maupun solusi yang harus dilakukan, maka masalah tersebut disebut sebagai isu kebijakan atau namanya public issue. Isu inilah yang kemudian dapat menjadi perhatian pemerintah untuk dibahas lebih lanjut. Selanjutnya, kebijakan yang berkembang di masyarakat dapat masuk ke dalam agenda pemerintahan. Agenda pemerintahan merupakan daftar masalah yang mendapat perhatian serius dari para pejabat publik untuk dipertimbangkan sebagai sebuah kebijakan. Menurut Cobb and Elders, agenda pemerintahan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah agenda sistematik dan yang kedua adalah agenda institusional. Selanjutnya yaitu kriteria isu yang menjadi agenda kebijakan. Suatu masalah dapat masuk ke dalam agenda kebijakan apabila memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama yaitu masalah tersebut dianggap penting dan memiliki dampak yang luas bagi masyarakat. Kedua, masalah tersebut mendapatkan perhatian dari pembuat kebijakan. Yang ketiga, masalah tersebut sesuai dengan program atau platform politik pemerintahan. Dan yang terakhir, masalah tersebut memiliki kemungkinan untuk diselesaikan melalui sebuah kebijakan. Nah, contohnya yaitu kenaikan harga BBM. Ketika harga minyak dunia meningkat, maka pemerintah harus mempertimbangkan apakah harga BBM akan dinaikkan atau tidak. Kebijakan ini sangat penting karena dapat berdampak pada kondisi ekonomi, daya beli masyarakat, serta kondisi sosial masyarakat. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan terkait model penetapan agenda kebijakan ya. Di mana model penetapan agenda kebijakan itu berarti bagaimana suatu masalah itu terjadi di masyarakat dan itu menjadi perhatian pemerintah sehingga akhirnya dijadikan yang namanya kebijakan atau peraturan begitu untuk mengatasi suatu permasalahan tersebut. Nah, di sini ada dua model yang akan dibahas. Yang pertama itu ada dari model Kingdon dan ada dari model Cobb and Elder. Yang pertama dari Kingdon ini dikeluarkan kebijakannya itu pada tahun 1984. Nah, menurut Kingdon sendiri, kebijakan itu muncul karena adanya pertemuan tiga aliran utama. Yang pertama, ada yang namanya problem term atau aliran masalah, di mana hal ini berkaitan dengan berbagai masalah yang terjadi di masyarakat.
Dan masalah tersebut bisa diketahui melalui beberapa indikator atau peristiwa tertentu ya, atau adanya umpan balik dari kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Misalnya kenaikan harga kebutuhan pokok atau krisis ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, yang kedua ada yang namanya policy stream atau aliran kebijakan, di mana pada tahap policy stream ini muncul berbagai usulan solusi atau alternatif kebijakan dari para ahli maupun lembaga pemerintah ya, yang mencoba untuk menawarkan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang ketiga itu ada political stream atau aliran politik, di mana hal ini berkaitan dengan situasi politik, seperti opini publik ataupun sikap partai politik itu seperti apa, atau kelompok kepentingan, serta kondisi pemerintah yang sedang berlangsung itu seperti apa. Nah, menurut Kingden, ketiga aliran ini ketika bertemu pada waktu yang bersamaan ya, maka itu disebut sebagai policy window atau jendela kebijakan. Di mana pada saat itu pemerintah memiliki peluang yang besar untuk menentukan suatu kebijakan karena dilihat dari berbagai aspek seperti itu. Contohnya ya, contoh dari model kebijakan Kingdom. Yang pertama, contoh dari problem stream dulu itu adalah muncul masalah karena adanya beban subsidi BBM yang sangat besar dalam APBN, sehingga pemerintah itu kesulitan untuk menjaga stabilitas anggaran negara. Yang kedua, contoh dari policy stream, yaitu karena harga BBM itu naik dan maka pemerintah akan mengurangi subsidinya atau mengalihkan subsidi tersebut ke bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Yang ketiga, contoh dari policy stream, di mana yang sudah saya katakan sebelumnya ya, bahwasanya political stream ini terjadi di tahap perdebatan politik, adanya dukungan atau penolakan dari berbagai partai politik, di mana opini publik di masyarakat itu ya oleh pemerintah serta adanya tekanan dari kelompok kepentingan. Nah, selain itu, ada kebijakan model Cobb and Alger yang dikembangkan pada tahun 1972, di mana pada model ini menjelaskan bahwasanya suatu masalah itu masuk ke dalam agenda pemerintahan atau nanti akan dikeluarkan yang namanya kebijakan dari permasalahan yang ada dalam suatu itu membedakan dua jenis agenda. Yang pertama, ada yang namanya agenda sistemik ya, yaitu masalah yang muncul di masyarakat dan mendapat perhatian luas dari publik. Jadi masyarakatnya itu mendapatkan atensi banyak dari orang. Kemudian tidak semua masalah itu langsung menjadi kebijakan ya teman-teman. Karena hanya ada beberapa atau agenda pemerintah, perkembangan gizi, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan MBG atau makanan bergizi gratis, seperti itu. Nah, prosesnya agar suatu masalah itu bisa masuk ke agenda pemerintah biasanya melalui beberapa tahap. Ada yang namanya penciptaan isu, jadi ada masalahnya terlebih dahulu. Kemudian dari masalah itu mendapatkan perhatian dari media massa, dari kelompok masyarakat. Setelah mendapatkan perhatian dari kelompok masyarakat, maka permasalahan itu luas ya. Jadi semua masyarakat memiliki perhatian terhadap kasus tersebut. Nah, dalam kasus tersebut itu adanya akses ke pembuat kebijakan karena terdapat suatu problem. Dalam suatu problem tersebut, pemerintah akhirnya notice bahwasannya ada masalah yang harus diselesaikan, sehingga pemerintah ini membuat yang namanya kebijakan. Dan kebijakan tersebut bisa masuk ke agenda pengambilan keputusan oleh pemerintah. Ataupun model Cobb and Alger itu menjelaskan bagaimana suatu masalah publik dapat berkembang hingga menjadi kebijakan pemerintah melalui misalnya proses sosial, politik, dan komunikasi di masyarakat yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Mungkin cukup itu ya terkait materi yang saya sampaikan di sub materi model penetapan agenda kebijakan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Oke, baik. Jadi selanjutnya yaitu ada materi selanjutnya yaitu hakikat dan tantangan implementasi kebijakan. Di sini ada esensi atau hakikat itu sama aja ya. Yang penting bisa dikatakan inti dari kebijakan. Jadi inti dari kebijakan itu upaya pemerintah untuk mengarahkan perilaku masyarakat melalui aturan
Contohnya ada hak paten, pajak, keterampilan, dan umum. Pada dasarnya setiap kebijakan dibuat pemerintah untuk satu tujuan, mempengaruhi perilaku manusia agar sesuai dengan aturan, baik itu soal hak paten, pajak, hingga aturan pertanian. Kebijakan dikatakan efektif jika masyarakat mau mengubah perilakunya. Namun, jika masyarakat tidak mengikuti cara yang ditentukan atau berhenti melakukannya, maka efektivitas kebijakan tersebut adalah nol. Adapun juga indikator kegagalan dari kebijakan. Yang pertama, ada masyarakat tidak mengikuti cara yang ditentukan. Yang kedua, kebijakan berhenti dijalankan oleh aktor pelaksana. Dan yang ketiga, timbulnya ketidakpuasan publik yang tidak tertangani. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada faktor penentu penolakan kebijakan. Menurut Leo Agustino, ada 4 alasan utama mengapa kebijakan seringkali menemui jalan buntu di lapangan. Yang pertama, adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada. Jadi, jika aturan pemerintah menabrak nilai budaya atau prinsip yang dianut masyarakat secara ekstrim, kebijakan itu pasti sulit dilaksanakan. Jadi, nilai seringkali lebih kuat daripada hukum formal. Yang kedua, tidak adanya kepastian hukum. Orang bingung bukan karena tidak patuh, tetapi karena aturannya ambigu atau tumpang tindih. Jadi ketidakjelasan ini menjadi celah bagi warga untuk tidak patuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya, yaitu adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi. Kepatuhan seseorang dipengaruhi oleh warna organisasinya. Jika organisasi tempatnya bernaung tidak seide dengan pemerintah, maka sebagus apapun kebijakannya, implementasinya akan dihambat oleh resistensi kelompok. Yang keempat, yaitu adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum. Fenomena ini di mana masyarakat memilih aturan, mereka mungkin sangat patuh hukum kriminal, yaitu tidak mencuri, tapi di saat yang sama mereka tidak merasa tidak apa-apa melanggar aturan PKL atau lalu lintas. Hal ini menjadi tantangan besar bagi penegakan hukum. Berdasarkan materi di atas, maka untuk kepentingan kebijakan, suatu masalah dapat diartikan secara formal sebagai kondisi atau situasi yang menghasilkan kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan pada rakyat. Untuk itu perlu dicari cara-cara penanggulangannya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Mungkin demikian ya penjelasan materi dari kelompok 5 terkait agenda setting pada hari ini. Maka dapat kita simpulkan bersama ya teman-teman bahwasanya tidak semua masalah itu dapat menjadi agenda kebijakan. Suatu masalah itu biasanya dapat masuk ke ranah agenda pemerintah apabila itu dianggap penting dan memiliki impact yang luas ya bagi masyarakat. Dan itu mendapatkan perhatian juga dari pembuat kebijakan dari pemerintah ini. Dan harusnya pemerintah ketika adanya suatu permasalahan maka akan diselesaikan melalui tindakan pemerintah melalui keputusan atau kebijakan tersebut. Nah, dengan demikian agenda setting ini merupakan suatu proses yang strategis, kita bisa mengartikannya seperti itu, proses strategis yang menentukan arah kebijakan publik ini seperti apa. Nah, melalui proses ini, maka masalah yang ada di masyarakat itu dapat diidentifikasi, dapat diprioritaskan oleh pemerintah. Sehingga pemerintah ini dapat menetapkan kebijakan yang sekiranya tepat untuk menghadapi suatu problem yang ada atau yang dialami oleh rakyatnya. Mungkin cukup itu presentasi dari kelompok 5 pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Maya Mustika Kartika Selasari selaku dosen pengampu mata kuliah kebijakan pembangunan nasional serta teman-teman dari kelompok 5 kelas 2024B. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kendala jaringan ketika presentasi berlangsung. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.